Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nuria Safalmira akan menjelaskan mengenai kesiapan Indonesia dalam perwujudan Smart City dan implementasi konsep Smart City di Surabaya, Jawa Timur. Nah, sebelumnya apa sih Smart City itu? Nah, Smart City adalah menurut Pratama, Smart City merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan di suatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Kemudian, menurut Cohen tahun 2014, Smart City adalah sebuah kota yang menggunakan ICT secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan sumber energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan, semuanya mendukung ke dalam inovasi dan ekonomi yang ramah lingkungan. Kemudian menurut Mulyarto tahun 2015, Smart City adalah cara menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur ekonomi dalam sebuah kawasan dengan menggunakan teknologi ICT yang dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota yang lebih efisien serta layak huni. Nah, kemudian di dalam Smart City sendiri mempunyai beberapa karakter. Nah, karakteristik Smart City yaitu yang pertama, integrasi sistem informasi perkotaan, di mana hal yang berkaitan dengan internet dan cloud computing akan digunakan dalam setiap bidang bisnis dan mengintegrasikan sistem aplikasi, data, dan internet menjadi unsur-unsur inti yang mendukung operasi perkotaan dan manajemen perkotaan. Yang kedua yaitu interkoneksi antara bagian perkotaan. Smart City menggabungkan antara communication network, internet, sensor, dan recognition untuk membantu komunikasi antar orang. Dengan demikian, interkoneksi antara bagian perkotaan akan segera terwujud. Yang ketiga yaitu manajemen perkotaan dan kerjasama layanan. Interkoneksi komponen perkotaan dan dukungan sistem aplikasi manajemen perkotaan serta layanan dengan koordinasi sistem kritikan perkotaan dan peserta untuk membuat menjalankan perkotaan dengan terbaik. Kemudian yang terakhir yaitu ada aplikasi ICT atau Information and Communication Technology terbaru. Nah, Smart City Theory, manajemen kota modern sebagai panduan yang menekankan penerapan teknologi informasi canggih ke manajemen perkotaan dan pelayanan, sehingga memotivasi pemerintah, perusahaan, dan orang-orang untuk membuat inovasi serta gerakan pembangunan perkotaan. Nah, di Smart City sendiri terdapat beberapa indikator akan dikatakan kota itu menerapkan konsep Smart City. Yang pertama yaitu good governance. Governance atau pemerintah ini merujuk pada kegiatan atau proses, suatu cara atau metode tindakan dan sistem penyelenggaraan pemerintah. Jadi good governance ini perannya dilakukan oleh pemerintahan. Kemudian yang pertama adalah pelayanan publik. Kegiatan yang dilaksanakan secara rutin ini di mana proses pelayanan dilakukan dengan saling memenuhi kebutuhan antara pemberi layanan yaitu pemerintah atau instansi terkait terhadap penerima layanan yaitu masyarakat daerah. Yang ketiga yaitu smart economy. Nah, smart economy ini berguna untuk mencapai peningkatan ekonomi bangsa yang lebih baik dan pintar sebab inovasi dan kemampuan daya saing merupakan modal utama untuk kemajuan bangsa serta peningkatan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya terdapat indikator Smart City yang berikutnya. Yang keempat yaitu ada Smart People. Nah, pada bagian Smart People ini terdapat kriteria proses kreativitas pada diri manusia dan model sosial. Jadi diperlukan orang-orang ataupun masyarakat yang kreatif dan mampu mendukung adanya kegiatan konsep Smart City ini. Kemudian selanjutnya ada Smart Environment, di mana dimensi Smart City yang mengkhususkan pada menciptakan lingkungan yang pintar serta lingkungan yang berkelanjutan. Dan kriteria penilaian di sini mencakup proses kelangsungan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Kemudian selanjutnya ada Smart Living,
Ya, smart living di sini berarti kegiatan sehari-hari manusia yang ditunjang dengan adanya kemasifan dan program teknologi sehingga dapat memudahkan segala aktivitas. Lalu bagaimana sih penerapan smart city di Indonesia? Nah, penerapan smart city di Indonesia cukup banyak kota-kota yang mencoba menerapkan konsep smart city, dan sebuah kota bisa disebut sebagai kota pintar jika sudah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi hingga level tertentu dalam proses kelola dan operasional sehari-hari. Integrasi teknologi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, membagikan informasi kepada publik, hingga memperbaiki pelayanan kepada masyarakat ataupun meningkatkan kesejahteraan warga. Kemudian di Indonesia sendiri, beberapa kota besar sudah mulai mengadopsi konsep Smart City. Sebut saja Jakarta yang memiliki program Jakarta Smart City sejak 2014 yang lalu. Surabaya juga terus menerapkan inovasi guna menjadi Smart City, misalnya dengan menerapkan sistem tilang online bagi pengemudi kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Nah, selain dari pihak pemerintah, pihak swasta juga ikut berpartisipasi membantu mewujudkan konsep Smart City di Indonesia. Saat ini ada mata kota yang membantu masyarakat ataupun pemerintah memasukkan beragam informasi seperti kemacetan lalu lintas, bencana alam, tindak kriminal, maupun informasi anak yang hilang. Ada juga clue yang memungkinkan masyarakat di berbagai kota menyampaikan keluhan terkait kondisi fasilitas umum. Peran Internet of Things atau IoT dalam mewujudkan konsep Smart City sangatlah vital. Perangkat IoT mampu mengirim informasi dan melakukan tindak lanjut melalui jaringan dengan campur tangan manusia yang minimal, sehingga mampu melakukan beragam fungsi secara otomatis dan efisien. Nah, berikut merupakan 3 elemen utama dari IoT dan pendukung dari kegiatan IoT, yaitu yang pertama jaringan internet, kemudian ada aplikasi, kemudian ada perangkat device. Kemudian ada beberapa indikator seperti smart lighting, mengatur lampu penerangan jalan, kemudian ada smart parking untuk menempatkan tempat parkir secara digital. Kemudian ada waste management untuk memantau volume sampah di berbagai tempat pembuangan sampah secara otomatis. Kemudian ada connected manhole, memantau temperatur gorong-gorong yang di bawah tanah dan menjadi tempat penyimpanan kabel sehingga jalur pipa gas. Selanjutnya itu ada smart electricity dan membantu penyediaan layanan listrik, mengetahui pemakaian listrik pelanggan dan sebagainya. Nah, di sini saya akan mengambil beberapa studi kasus. Yang pertama yaitu upaya Kota Surabaya. Bagaimana sih Kota Surabaya itu mewujudkan konsep Smart City? Dalam mewujudkan Smart City, pihak pelaksana kebijakan ini adalah pemerintah Kota Surabaya yang dipimpin oleh wali kota yaitu Ibu Tri Risma Harini, dan semua dinas yang ada pada pemerintah Kota Surabaya juga terlibat dan turut melaksanakan kesuksesan dalam mewujudkan Surabaya Smart City. Karena indikator yang meliputi Smart City ada 6, yaitu Smart Government, Smart Economy, Smart Environment, Smart Living, Smart People, dan Smart Mobility. Maka untuk mewujudkan Surabaya Smart City, semua stakeholder yang ada di pemerintah Kota Surabaya harus ikut turut berpartisipasi dan saling mensukseskan kebijakan tersebut. Karena di dalam menuju Smart City, peran layanan dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dan menjadi garda terdepan untuk melakukan sebuah inovasi. Maka instansi sebagai pelaksana utama yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi bekerja sama dengan semua dinas yang ada di pemerintah Kota Surabaya. Nah, Kota Surabaya sendiri untuk melakukan sosialisasi sekaligus untuk menjaring partisipasi masyarakat guna untuk ikut serta di dalam mewujudkan Smart City. Partisipasi masyarakat melalui media center ini adalah dalam bentuk memberi masukan yang diantara lain bisa dengan keluhan, aspirasi, pertanyaan informasi, dan saran yang bisa disalurkan kepada pemerintah Kota Surabaya melalui beragam media yang sudah disediakan.
Tujuan pemerintah Kota Surabaya melaksanakan program Media Center ini adalah bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan kepada pemerintah terkait permasalahan yang ada di dalam lingkungan masyarakat dengan maksud untuk mempercepat dan mempermudah kinerja pemerintah dalam penyelesaian masalah yang ada pada masyarakat. Nah, bagaimana sih pelaksanaan atau penerapan Smart City di Surabaya? Di Surabaya sendiri lebih menekankan kepada e-governance. Konsep kota cerdas di Surabaya yaitu dilakukan dengan menerapkan e-government yang menekankan pada pengelolaan pembangunan daerah dalam hal perencanaan kota yaitu e-project, e-budgeting, e-controlling, e-procurement, e-delivery, and e-performance. Di mana e-government adalah sistem yang dapat dijadikan untuk seperti rekrutmen CPNS, mengukur kinerja pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi, hingga pensiun. Diharapkan dengan membangun kota cerdas, prosesnya menjadi cepat dan mudah sehingga bisa dipantau. Apabila dulu dalam pelaksanaan perencanaan menggunakan buku atau hard copy, sekarang perencanaan dilakukan dengan e-budgeting. Dengan mengambil contoh apabila ada keperluan biaya untuk melakukan pengawasan teknis dalam sistem perencanaan dinas dan satu paket membutuhkan 6 orang, maka kemudian akan keluar angkanya. Dan di dalam aplikasi tersebut juga sudah terdapat standar uang lembur per jam, uang transport perjalanan, dan antara unit satu dan unit lainnya memiliki harga yang sama. Kemudian setelah dinas memasukkan e-budgeting, kemudian dilakukan koreksi dan apabila dikoreksi alokasi anggarannya melebihi pagu yang sudah ditetapkan, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah alokasi biaya belanja untuk dinasnya. Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan layanan darurat 112 atau Common Center Surabaya yang mana layanan ini adalah dipergunakan sebagai pusat layanan pengaduan yang disediakan oleh Pemkot Surabaya untuk masyarakat Surabaya dengan melalui nomor telepon 112. Adapun upaya atau bukti yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam melakukan dan mewujudkan Surabaya Smart City, pertama adalah dari segi smart government. Di dalam melakukan perubahan terhadap sistem pemerintahan di Pemkot Surabaya, Wali Kota Bu Tri Risma Harini yakni dengan menerapkan sistem pemerintahan yang berbasis internet yang salah satu bentuknya yaitu e-budgeting dan procurement. Kedua dari segi smart ekonomi, Bu Tri Risma Harini membuat beberapa program untuk mengatasi kemiskinan di Kota Surabaya, yakni program yang diberi nama Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Pemuda, di mana melalui program tersebut para pemuda dan ibu rumah tangga digerakkan dan diasah kreativitasnya, kemudian juga didorong untuk berjualan supaya menambah wawasannya. E-Gov. Kemudian yang ketiga yaitu dari Smart Environment. Bu Risma adalah sarjana yang mempelajari tata kota yang mana dari kelebihan tersebut banyak lokasi yang awalnya terbengkalai, tidak terpakai, tapi mampu disulap menjadi tempat yang menarik. Selain itu, Bu Risma selama menjabat banyak membangun taman yang tak hanya indah namun juga memiliki nilai edukasi, serta kinerja yang dilakukan Bu Risma untuk mencapai smart environment yang lain adalah dengan sistem penanggulangan bencana Surabaya Early Warning System atau SEERS. Nah, beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Kota Surabaya dalam mewujudkan Smart City, yaitu pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan Surabaya Smart City adalah dengan menerapkan konsep e-government yang meliputi inovasi elektronik terhadap pembangunan daerah dan layanan kepada masyarakat. Keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah Kota Surabaya dapat dibuktikan dengan Pemkot Surabaya yang dapat melalui upaya dilakukan dalam mewujudkan smart government, smart economy, smart environment, smart living, smart people, smart mobility. Dan upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya ini mewujudkan Surabaya Smart City sebuah berbuah manis karena pada tahun 2011 Surabaya dianugerahi penghargaan dan mendapatkan predikat kota cerdas pada ajang Smart City tahun 2011.
Surabaya pada tahun 2015 juga menerima penghargaan sebagai Indeks Kota Cerdas Indonesia atau IKCI dengan memperoleh nilai tertinggi untuk kota dengan penduduk besar yang lebih dari 1 juta jiwa. Sekian presentasi dari saya mengenai kota pintar atau smart city, penerapannya di Indonesia dan khususnya di Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.